Selamat siang menjelang sore teman-teman semua para agent Tria Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara Tri ILC ya. Dan di Sabtu siang ini kita semua akan mendapatkan sesi pembinaan khusus Sabtu dan Senin ya. Apabila Senin leadership training oleh Crown Agency dan Sabtu oleh posisi Gold Agency ke atas ya. Tentunya kelas pembinaan menjadi salah satu kelas yang penting untuk teman-teman ikuti. Kenapa? Karena tidak ada sukses yang datang dengan sendirinya. Kita perlu belajar, kita perlu ilmunya. Betul ya teman-teman semua ya? Siapa yang setuju belajar itu penting untuk mencapai sukses? Boleh angkat tangan? Oke, saya yakin semuanya angkat tangan ya. Oke, bayangkan kita saja SD, SMP, SMA ya, itu butuh waktu berapa tahun ya? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, total-total 12 tahun ya, hanya untuk bisa kuliah gitu. Dan ketika lulus kuliah, kita kerja, kita dapat gaji ya UMR ya, ada yang 2 juta, 3 juta begitu ya. Nah, karena itu teman-teman belajar itu penting. Ilmu itu mahal, tetapi luar biasanya ilmu-ilmu yang mahal tadi dibagikan secara gratis hanya melalui 3ILC Bapak Ibu semuanya ya. Jadi rugi sekali kalau Bapak Ibu enggak belajar di 3ILC ini. Coba kita sama-sama buka-bukaan deh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ngeles nih ya, kursus begitu ya, ikut training di luaran sana, mahal Bapak Ibu, betul nggak? Berapa biasanya Bapak Ibu ikut training coba? Ikut training yang di hotel ya, kursus selama 3 hari, betul nggak? Mahal. Ya, dan selesai ikut acara apakah langsung sukses? Nggak juga ya Bapak Ibu ya. Masih butuh berjuang, betul nggak? Sampai jalan di atas beling di bara api, betul nggak Bapak Ibu ya? Mahal sekali ya. Tapi Bapak Ibu bisa dapatkan banyak sekali ilmu di 3ILC setiap minggunya, terutama Sabtu dan Senin ya. Dan sekali lagi ya, harga yang harus Bapak Ibu bayar mengikuti acara ini adalah mengundang anggota timnya agar bisa sama-sama belajar ya. Dan juga mungkin kalau Bapak Ibu mau undang calon prospek, pastikan mereka sudah ngerti ya bagaimana bisnis 3i Network ini. Karena kita tidak ada sesi penjelasan bisnisnya pada kesempatan ini. Dan sebelum kita masuk acaranya, saya mau lihat siapa-siapa saja yang sudah hadir di ruangan 3ILC ini ya. Dari chatroom, komen-komen sudah masuk. Ada yang dari Puri Kembangan, Ibu Rini ya, Ibu Rini Ngole ya, dari Puri Kembangan. Wah, dekat dengan tempat saya nih. Oke. Ada juga yang dari Bandar Lampung, Pak Martinus. Lalu ada yang dari Kota Kinabalu ya, dari Franz Kraing ya. Lalu yang aktif secara kamera ada Pak Subur bersama siapa tuh Pak Subur ya? Halo Pak Subur. Lalu ada Pak Andrian, ada Ibu Ursula, ada Ibu dari Malaysia nih, Metin ya. Namanya sulit juga nih. Oke, lalu ada Ibu Vince, Ibu Evi, Ibu Lina dari Malaysia, ada Pak Martinus, ada siapa lagi ya? Banyak ya, Ibu Diana ya dari Makassar. Oke, ada yang sambil nyetir. Pak Bastian sambil nyetir, hati-hati Pak Bastian ya. Tetap konsentrasi ya, jangan sampai meleng ya. Lalu ada Pak Denny, Pak Denny Hidayat nih kayaknya lagi nyetir nih Pak Denny. Hati-hati Pak. Oke Bapak Ibu semuanya, layaknya sebuah seminar, sebuah training, diminta kerjasamanya agar Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan tertib. Bagaimana caranya tertibnya? Ya kalau bisa cari posisi yang baik, yang nyaman ya, duduk rapi. Mohon tidak sambil tidur-tiduran ya. Kita hargai pembicara kita, leader kita yang sudah jauh-jauh hadir ya, menyempatkan waktu, membagi waktunya secara gratis kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita duduk untuk mengikuti acara ini. Bayangkan saja Bapak Ibu sedang mengikuti training ini di satu ruangan besar ya, di aula atau di grand ballroom satu hotel bintang 5 begitu ya. Nah, tentunya nggak ada yang tidur-tiduran di sana ya. Dan tentunya juga berpakaian rapi ya, jangan sampai nanti sambil mengerjakan sesuatu yang bisa membuat gagal fokus begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan sebentar lagi kita akan langsung mulai. Sebelumnya kita akan lihat profil pembicara kita berikut ini. Oke. Nah, siang hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan mendapatkan materi yang berjudul bagaimana mempertahankan tim yang solid. Di mana pembicara kita, narasumber kita adalah
seorang mantan karyawan farmasi di bagian audit ya, yang bergabung di 3i Networks pada Juni 2014 dan bertempat tinggal di Bogor. Meraih trip Korea gratis Juli 2018 dan saat ini mencapai posisi Gold Agency. Masih muda Bapak Ibu semuanya, tapi sudah merasakan prestasi di bisnis ini ya, bersama dengan keluarga. Langsung saja kita panggil, kita berangkat ke Bogor untuk berjumpa dengan Bapak Denis Yonatan. Selamat siang Pak Denis. Halo ya, selamat siang Pak Frans. Apa kabar? Baik, gimana Ya, sehat Pak Denis? ya sehat. Oke, baik. Nah ini sudah ramai sekali Pak Denis, 200-an dan biasanya menjelang setengah jam ke depan jadi 400-500. Luar Dan biasa. mungkin Pak Denis silakan apa temanya mengenai itu ya, mempertahankan tim yang solid. Ini Iya, menarik betul. sekali nih Betul Pak judulnya. Frans. Oke, Ya. saya persilakan Pak Denis. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Luar biasa pasti keren. Terima kasih buat Tri Live Channel yang hari ini memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing kepada Bapak dan Ibu semua. Salam luar biasa buat kita semua, Bapak dan Ibu, para leader, mentor, dan juga top leader yang ada di seluruh Indonesia. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Ya, saya Denis Yonatan, siang hari ini ingin sharing kepada Bapak dan Ibu sebuah pembelajaran, yaitu dengan tema mempertahankan tim yang solid. Ya, jadi ini adalah sebuah tema yang menarik yang saat ini saya sudah terapkan dan juga mungkin bisa menjadi ilmu buat Bapak Ibu semua ya. Ketika sudah membangun sebuah tim, nah bagaimana cara mempertahankannya agar tidak hancur dan lain halnya ya. Maka dari itu saya langsung saja menggunakan slide. Oke. Ya, hari ini 21 November 2020. Tema saya adalah mempertahankan tim yang solid. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi atau kunci-kunci atau hal-hal yang ingin saya bahas, tentunya dalam setiap bisnis kita memiliki tantangan Bapak dan Ibu. Betul ya? Nah, 3i Network adalah merupakan sebuah bisnis ya yang terdiri dari 3 keuntungan. Ya, ada insurance, investment, dan income. Nah, ketika kita bergabung di bis ini, setiap kita pasti ingin sukses, meraih kesuksesan, ingin mencapai impian. Ya. Nah, dalam prosesnya Bapak dan Ibu, pasti kita melewati yang namanya tantangan. Betul ya? Dan saya pun juga melewatinya ketika menjalankan bis ini banyak sekali tantangan ya. Nah, ada beberapa tantangan Bapak dan Ibu yang hari-hari ini mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menjalankan bis ini lebih dari 5 bulan ataupun ada yang sudah 1 tahun. Nah, ada tantangan yang kita akan hadapi bersama dan ini menjadi pembelajaran juga siang hari ini Bapak dan Ibu. Nah, pernah nggak Bapak dan Ibu mengalami timnya rontok ya atau muntaber, mundur tanpa berita ya. Ada yang stop juga mungkin di tengah jalan ya. Ini tantangan Bapak dan Ibu. Atau ada yang pindah ke bisnis lain ya. Dan nah ada yang ketiga ini negatif dengan 3i Network. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang hari ini mungkin Bapak dan Ibu banyak temui ya. Bagi Anda yang baru bergabung, nah mungkin materi ini bisa menjadi pembelajaran agar ini tidak terjadi Bapak dan Ibu. Nah, 3 hal ini yang umumnya sekarang banyak orang temukan ya, rontok, pindah ke bisnis lain ataupun negatif dengan 3i Networks. Nah, sebelumnya kita harus sadari dulu Bapak dan Ibu, ya ketika sebuah tantangan itu terjadi, kita harus sadari bahwa bisnis network itu adalah bisnis yang tidak terlepas dari hal-hal ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah permainan angka. Tentunya dalam bisnis network ya ada yang masuk, ada yang keluar, ya, ada yang join, ada juga yang berhenti. Itu memang sudah kodratnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghalangi itu, Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya boleh bilang itu namanya bisnis lalu lintas. Nah, kalau permainan angka ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa bisnis ini adalah ada statistiknya. Ya, untuk mencapai kesuksesan itu pasti ada hitung-hitungannya. Bagi Anda yang baru bergabung mungkin bagaimana caranya supaya banyak closing ya, banyak presentasi, banyak follow up kayak gitu. Itu permainan angka namanya dan banyak leader-leader yang sudah bahas ini dan saya tidak bahas lagi. Bapak dan Ibu bisa cari materi-materinya tentang permainan angka ya.
Lalu, nah di situ Bapak dan Ibu terlihat bahwa di sini adalah bisnis lalu lintas, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi jika ada kita memiliki tim yang rontok ataupun juga ada yang muntaber, ada yang stop, ya itu normal-normal saja, bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan hal tersebut, itu adalah sebuah proses bisnis. Itu adalah tantangan dalam sebuah bisnis. Nah, dalam mempertahankan tim yang solid, kita harus sadar dulu bahwa itu memang nanti akan ketemu. Jadi jangan shock Bapak Ibu ya ketika kita mempertahankan sebuah bisnis ada kendala kita langsung kaget. Nah, ini akan ditemukan ya. Seperti tapi kita punya sebuah kunci-kunci di mana kita bisa antisipasi itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sadari bahwa ini adalah bisnis yang tidak ada bosnya. Jadi 3i Network itu adalah bisnis independen ya. Kita sebagai pembisnis, sebagai agent asuransi di sini tidak memiliki bos. Jadi kalau ada seseorang mau berhenti ataupun mau pindah ataupun mau yang lainnya, itu adalah hak setiap orang. Kita tidak bisa melarang itu Bapak dan Ibu. Ya, yang kita bisa adalah bagaimana kita membangun sebuah budaya, membangun sebuah komunitas yang baik sehingga hal ini tidak terjadi. Nah, 3 hal ini yang kita mesti sadari dulu di awal bahwa bisnis ini adalah permainan angka, bisnis ini adalah bisnis lalu lintas, ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kita tidak bisa menghambat orang yang keluar, ya. Yang tapi kita bisa lakukan adalah memperbanyak orang yang masuk. Dan juga di sini adalah bisnis independent, business owner, ya. Nah, dalam network marketing Bapak dan Ibu yaitu Bis3i Network tentunya di awal kita ingin membangun sebuah tim ya. Di situ kita mendapatkan dengan cara ya mungkin Bapak dan Ibu presentasi, follow up ya, mempelajari pilar-pilar penting dari bis ini, ada perusahaan, ada produk, ada marketing plan, ada juga tentang online seperti apa, ada prinsip-prinsip jaringan ya, ada edifikasi, konsultasi, no cross lining dan yang lainnya ya. Di situ adalah tahapan kita membangun bis ini, yaitu bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang mau siap bergerak, mau bekerja sama dengan kita membangun sebuah bisnis. Nah, ketika itu terjadi Bapak dan Ibu, nah di situ pasti kita semangat ya tentunya ya, kita sangat menikmati bis ini seperti itu. Nah, ketika sudah ada tim yang kita rekrut, yang kita closing Bapak dan Ibu, nah ada fasenya kita membangun atau membina ya, di sini membina tim kita agar lebih maju lagi. Jadi ketika Bapak dan Ibu join di bis ini, nah tentunya kita harus cepat belajar di sana dan kita juga bisa menduplikasikan apa yang diajarkan oleh leader-leader kita ya. Jadi ada saatnya kita mendapatkan ya, ada saatnya kita mengclosing orang, ada saatnya kita membina orang yang kita closing Bapak dan Ibu supaya mereka bisa menjalankan bis ini, jadi tidak tergantung dengan kita dan ada saatnya juga kita mempertahankan tim kita. Ya. Jadi ada peribahasa ya, mungkin Bapak dan Ibu sering dengar ya. Lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan gitu kan ya. Ada yang seperti itu ya. Lebih mudah mengclosing daripada mempertahankan tim untuk bergerak lebih maju lagi. Nah, jadi kalau saya boleh bilang mempertahankan ini sama pentingnya dengan mendapatkan dan membangun tim kita gitu ya. Nah, banyak di antara kita mungkin merasakan gitu ya ketika kehilangan tim atau ketika tim kita tidak bergerak, nah kitanya jadi kurang semangat ya dan mungkin itu terjadi sama kita dan saya pun merasakan tapi itu memang sudah perjalanan sebuah bisnis ya. Dan bagaimana sih cara mempertahankan tim ya yang baik yang saya sudah lakukan dan saya ingin sharing kepada Anda dan bisa menjadi pelajaran. Nah, ada hal-hal penting dan saya selalu umpamakan Bapak dan Ibu ya mempertahankan tim yang solid ini seperti kita bermain sepak bola gitu ya. Ini kita ada sebuah gambar yang Anda lihat. Siapa di sini yang suka main bola? Banyak pasti ya. Ya, tentunya tahu ya formasi atau penempatan pemain-pemain sepak bola itu ada formasinya. Ini ada gambar yaitu formasi 4-3-3 ya kayak gitu. Nah, dalam permainan sepak bola ini Bapak dan Ibu, ini adalah menurut saya sama seperti kita membangun sebuah atmosfer atau membangun sebuah bisnis. Kita perlu teamwork. Nah, itu kuncinya. Kalau kita mau sukses, kita harus membangun teamwork. Nah, dalam membangun tim, ada yang menjadi seorang penyerang. Ya, penyerang ini adalah kuncinya adalah bagaimana supaya bisa menggolkan bola ke lawan ya, ke area lawan. Ada sebagai
yang koordinasi atau gelandang. Ya, kalau saya boleh bilang ini tugasnya eh, menjaga dan juga menyerang, adanya di tengah-tengah. Dan ada yang sebagai pertahanan atau back keeper. Nah, itu ada sebagai pertahanan. Ya, jadi ada tiga kurang lebih ya kalau menurut saya ya. Saya nggak ngerti sama sekali lebih lengkap tentang bola, tapi menurut saya ada tiga lah ya. Ada yang jadi penyerang, ada yang gelandang di tengah, ada yang pertahanan. Nah, tiga-tiganya ini penting kalau kita main bola. Sama seperti yang tadi, yang saya boleh bilang. Mendapatkan atau merekrut orang baru itu penting ya. Membangun orang baru juga penting. Nah, mempertahankan juga penting juga. Oke. Nah, kita nggak bisa selalu nyerang Bapak dan Ibu ya. Sedangkan kita nggak jaga pertahanan. Kenapa? Nah, nanti kalau dari lawannya ada serangan balik, kita nggak siap, wah kita juga bisa kalah seperti itu. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, 5 hal Bapak dan Ibu yang saya ingin sharing bagaimana mempertahankan tim yang solid. Dan ini materi utamanya. Tadi baru ininya ya, latar belakangnya. Jadi pertahanan ini biasanya akan mulai terasa tuh kalau ada serangan, betul ya? Kalau ada serangan, kalau ada tantangan, nah ini mulai nih kita harus bertahan seperti itu. Tapi bukan berarti setelah bertahan kita nggak menyerang lagi. Jadi harus seimbang tadi saya bilang-bilang. Nah ini adalah kunci di mana saya membangun pertahanan dalam bisnis saya. Yang pertama adalah saya melakukan komunikasi yang efektif. Ya, sama seperti kita main bola deh, ya. Jadi dari kalau kita main bola, ada situasi yang dihadapi. Pertama adalah ketika momentum itu terjadi, ya. Ketika kita bisa menyerang ke tim lawan, gitu kan? Momentum itu terjadi. Nah, dalam bisnis pun seperti itu. Ketika bisnis kita lagi berkembang pesat, itu momentum sedang terjadi. Nah, di situ komunikasi pun berperan penting kalau menurut saya. Ya, jadi komunikasi efektif ini berbicara adalah bagaimana kita sekaligus kita ini sekaligus leader dan sekaligus mitra juga. Ya, jadi kita bisa memposisikan diri kita sesuai tempatnya. Jadi kalau kita sebagai leader ya kita komunikasikan hal yang baik ya sebagai leader ke tim kita tentang informasi-informasi tentang penjelasan 3i Network ya. Dan juga kalau kita sebagai mitra ya kita juga bisa konsultasi kepada leader kita. Seperti itu, kalau ketemu kendala, ketemu masalah, jangan sungkan untuk berkonsultasi. Ya, jangan dipecahkan sendiri. Jadi kalau ada problem, ada kendala, Bapak dan Ibu silahkan cari leadernya, komunikasikan apa yang menjadi kendala dan siapa tahu nanti leadernya akan memberikan arahan-arahan yang selama ini kita belum tahu ya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan nanti bisa mempraktekkan itu. Nah, ketika menghadapi kendala pun, nah kita juga harus komunikasi juga. Ya, seperti kita bisa buat koordinasi dengan tim kita seperti itu ya, bahas ulang lalu juga kupas kendalanya, apakah ada yang kecewa atau juga ada yang salah penyampaian ya, klarifikasi jika ada miskomunikasi di dalamnya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu kalau tim kita sedang berkembang pesat ya, itu ada beberapa hal yang namanya distorsi ya. Jadi beberapa hal yang penyampaiannya belum nyampe lengkap kepada tim yang paling bawah. Nah, komunikasi yang efektif ini berperan kalau Bapak dan Ibu sebagai leader. Nah, di situ Bapak dan Ibu coba menggali gitu ya, hal-hal apa saja yang penyampaiannya belum tepat gitu. Nah, kalau untuk kendala-kendala yang ada, pastinya Bapak dan Ibu leader-leader hebat di atas Bapak dan Ibu sudah punya jawabannya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Jadi komunikasi ini berperan penting dalam mempertahankan tim. Ya, ketika ada ya yang tadi saya bilang ya, tim rontok ataupun juga ada yang stop, ada yang pindah ke bis lain, bahkan ada yang menjelek-jelekan atau negatif dengan 3i Network. Nah, komunikasi ini menjadi sangat peran penting ya supaya tidak 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 terkena dengan tim yang lain seperti itu ya. Nah, di sini membangun komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua adalah nah ini dia Bapak Ibu, delegasi di waktu yang tepat. Nah, apa sih itu delegasi? Nah, delegasi adalah memindahkan atau memberikan tanggung jawab yang dikerjakan kepada orang lain ya. Ketika kita jalankan bis ini terus kita lihat tim kita ada yang semangat ya, ada yang jago closing gitu ya, ada yang udah cepet gitu bisnisnya. Nah, biasanya kita akan lemah gitu ya.
dalam hal pengawasan. Jadi wah udah bisa sendiri nih gitu ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu kalau memang belum saatnya, nah lebih baik kita tetap pantau ya, kita tetap mentoring. Jadi kalau kita tidak awasi itu namanya delegasi 100% gitu. Ya, kita nggak pantau. Nah, di sini kalau menurut saya delegasi itu adalah memindahkan dan memberikan tanggung jawab yang dikerjakan kepada orang lain 100%. Nah, ini ya dalam mempertahankan tim ya, ada yang namanya mentoring ya atau pengawasan. Nah, ketika Bapak dan Ibu saat ini lagi bertahan, nah pengawasan ini harus diambil alih Bapak dan Ibu. Delegasi ini harus kita ambil alih kalau Bapak dan Ibu memang sedang bertahan. Nah, sedang menyerang, nah Bapak dan Ibu kalau timnya sedang aktif, sedang membangun momentum, nah kita tetap awasin jangan sampai nanti ada sesuatu yang salah penyampaiannya seperti itu, ya. Seperti kalau pemainan bola itu, nah umpan lambung lah gitu ya. Jadi kalau ini ada pemain bola ya David Beckham namanya, ini di era saya terkenal. Jadi kalau pemain bola itu kalau lagi umpan lambung ya atau memberikan sebuah umpan kepada penyerang, ini saya ibaratkan seperti delegasi Bapak Ibu. Kalau penyerangnya itu nggak dapat secara pas, nggak gol gitu kan. Tapi kalau umpannya pas, dia bisa gol. Sama kayak kita mendelegasikan sebuah tanggung jawab ke tim kita. Nah, kalau kita delegasikan secara pas, itu akan lebih dahsyat Bapak dan Ibu. Tim kita akan berkembang lebih dahsyat. Ya, seperti. Tapi kalau enggak pas, nah bisa bahaya juga gitu. Ya, bukannya tim makin membesar tapi bisa hancur seperti itu. Jadi delegasikan pekerjaan ataupun tanggung jawab kepada mitra-mitra kita di saat yang tepat. Nah, ketika mempertahankan tim yang solid, nah ini penting delegasi di waktu yang tepat, Bapak dan Ibu. Kita bisa ambil juga delegasi itu dan kita juga bisa berikan kepada tim kita. Nah, yang ketiga adalah hindari zona nyaman. Nah, dalam mempertahankan tim yang solid, Bapak dan Ibu, ketika tim kita berkembang dengan pesat, nah, hindari zona nyaman. Zona nyaman ini apa sih? Nah, zona nyaman ini di saat kita mungkin mau menikmati hasil kita dan kita agak rem aktivitas kita nih. Jadi aktivitas kita di Tria Network seperti presentasi, follow up, pendaftar nama ya, ataupun pembimbingan dengan mitra ya, table meeting, home meeting, itu kita rem gitu ya. Ngelihat tim kita mungkin berjalan, nah kitanya agak sedikit mengerem. Nah, zona nyaman ini adanya di posisi apa? Ini banyak orang yang tanya sama saya, Pak, zona nyaman itu adanya di posisi apa? Nah, saya mau bilang bahwa zona nyaman ini ada di setiap posisi ya. Dari elit pun ada zona nyamannya Bapak dan Ibu ya. Saya punya pengalaman ada mitra udah elit, udah selesai gitu. Padahal ya elit itu baru mulai gitu ya. Jadi zona nyaman ini di semua posisi ada, di tim agency juga ada zona nyaman. Di leader agency juga wah, banyak zona nyaman, penghasilan udah lumayan 2 sampai 4 juta. Nah, akhirnya dia mulai mengurangi presentasi, mulai mengurangi follow up, ya, santai, penghasilan tetap jalan. Tapi hati-hati, zona nyaman ini mematikan sekali ya. Ketika tim kita melihat kita nggak bergerak, nah mereka juga akan mengurangi pergerakannya. Ketika lihat kita santai, nah tim kita juga akan mengikuti lihat kita santai, Bapak dan Ibu. Jadi zona nyaman ini di semua posisi ada ya, di bronze juga ada, di silver ya, di gold juga ada ya. Seperti saya juga ada zona nyaman Bapak Ibu. Kalau misalkan mau diam aja juga bisa gitu kan, penghasilan tetap dapat tapi ini bahaya. Bahaya dalam mempertahankan tim yang solid, hindari zona nyaman. Betul ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan supaya kita terhindar dari zona nyaman? Ya, kita buat target Bapak Ibu ya, buat target mendesak apa yang ingin kita capai supaya kita tidak ada di zona nyaman. Betul ya. Dan yang kedua, ya kita perbanyak aktivitas. Bapak dan Ibu bisa ikut 3i Live Channel, bisa ikut meeting online yang ada di tim masing-masing, atau Bapak dan Ibu juga bisa ajak mitranya 3-on-1 ya untuk membantu mereka. Jadi perbanyak aktivitas kita. Jangan sampai kita terlena Bapak dan Ibu. Ya, saat ini memang kita lagi situasi COVID ya. Jadi semua serba terbatas. Nah, banyak orang yang menjadikan itu alasan. Karena COVID saya nyantai dulu deh, nunggu nanti ada vaksin datang gitu kan, baru saya bisa bergerak gitu. Nah, itu kalau menurut saya itu salah satu zona nyaman juga tuh ya. Bahaya gitu. Nah, tanpa sadar momentum sudah hilang, tim kita juga sudah mulai lemas. Nah, sulit untuk membangkitkan lagi tim kita nantinya. Jadi hindari zona nyaman. Sebisa mungkin kita perbanyak aktivitas yang tadi saya bilang ya, bisa ngumpul dengan tim ataupun ajak ke 3i Live Channel supaya semangat itu terus berjalan dan ajak mereka untuk prospek lagi Bapak dan Ibu. Nah, yang keempat adalah tumbuhkan loyalitas. Nah, dalam mempertahankan tim yang solid, loyalitas ini sangat penting. Loyalitas ini adalah berupa penghargaan, ya, berupa juga
perhatian Bapak dan Ibu yang kita berikan kepada mitra-mitra kita, kepada tim kita. Nah, saya bersyukur ya perusahaan Sentral Asia Raya ini sangat loyalitas terhadap agent-agentnya ya. Ya pada beberapa hari yang lalu ya mengeluarkan sebuah reward untuk kita semua. Nah, itu adalah salah satu bentuk loyalitas perusahaan terhadap kita. Nah, dengan cara seperti itu ya saya yakin ya kalau kita bisa memberikan juga perhatian ataupun juga penghargaan untuk tim kita seperti perusahaan memberikan ke kita, nah mereka pun juga akan selalu bertahan dengan kita Bapak dan Ibu ya untuk menjalankan bisnis ini ya. Kalau untuk penghargaan ya kita bisa berikan ucapkan selamat atau perhatian Bapak dan Ibu ya kalau kita sekarang kan sering medsos ya, bisa komen di medsos. Nah, ya kalau lagi misalkan dapat prestasi, nah kita bisa berikan penghargaan dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kelima adalah membina hubungan yang baik ya dalam mempertahankan tim yang solid. Nah, ini adalah tips yang paling penting, membina hubungan yang baik ya. Artinya bisnis 3i ini adalah bisnis manusia. Kita tidak bisa menjadikan tim kita ini robot. Artinya kalau kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi nggak semangat ya udah kita diemin, nggak bisa Bapak dan Ibu ya. Kita harus membina hubungan yang baik kepada mereka. Nih ada beberapa poin dalam membina hubungan yang baik ya. Kita harus tempatkan diri kita adalah sebagai partner bisnis. Jadi jangan ada atasan atau bawahan Bapak dan Ibu ya. Di sini kita semuanya sama. Nah, kita harus anggap semua mitra kita dulu ada partner bisnis ya. Di jaringan manapun ya mereka adalah partner bisnis kita, jadikan mereka sebagai rekan kerja kita ya. Yang kedua adalah miliki integritas. Nah, ini penting dalam mempertahankan tim yang solid. Nah, ini sangat berperan, sangat penting Bapak Ibu, integritas. Apa yang kita katakan, yaitu yang kita lakukan. Jangan kita berkata A tapi melakukan B. Jadi tim kita nanti akan melihat ini nggak ada integritas. Selanjutnya adalah, nah ini berani minta maaf dan memaafkan. Ini penting juga nih. Biasanya ada kita akan menemukan yang namanya ya miskomunikasi gitu ya. Ada yang mungkin mitra mengalami kekecewaan terhadap leadernya, mohon maaf ya, ada yang sama kebalikan gitu kan. Nah, kalau ada suatu masalah terjadi ya harus cepat diklarifikasi ya, kalau perlu minta maaf dan harus memaafkan ya itu harus dilakukan supaya tidak berlarut-larut kalau ada sesuatu masalah terjadi. Selanjutnya adalah hindari konflik kepentingan. Nah, ini penting juga dalam mempertahankan tim yang solid, hindari konflik kepentingan. Nah, ini biasanya saya bahas adalah masalah keuangan. Nah, ini kalau bisa Bapak dan Ibu ya hindari pinjam-meminjam, hutang-menghutang antara mitra dan leader. Nah, itu bahaya ya. Dan konflik kepentingan lainnya ya hindari memakai uang premi mitra untuk kepentingan sendiri. Nah, itu juga jangan Bapak dan Ibu. Karena itu adalah salah satu hal yang bisa menghancurkan tim kita nantinya ya. Kita sangat sulit mempertahankan. Nah, kalau hal-hal seperti ini dilakukan, nah ini sama aja membuka celah untuk menghancurkan tim kita, bukan mempertahankan. Ya, terus ya kita kalau diberikan kepercayaan untuk pendaftaran mitra baru ya kita langsung daftarkan, jangan ditahan-tahan, jangan dipending bulan depan. Nah, itu jangan Bapak dan Ibu ya, karena itu awal dari sebuah keretakan Bapak dan Ibu dalam sebuah tim ya. Jadi konflik kepentingan ini dengan alasan apapun jangan sampai dilakukan. Oke. Nah, semua hal yang tadi saya bahas itu adalah hukum tarik menarik. Artinya kita sebagai leader ya kita harus lakukan hal-hal tersebut terlebih dahulu, karena saya percaya kalau kita melakukan hal-hal yang tadi itu membentuk budaya dalam tim kita ya. Kita komunikasi yang baik dengan tim, lalu juga kita mendelegasikan tepat pada waktunya, hindari zona nyaman ya, tumbuhkan loyalitas dan juga membangun hubungan yang baik Bapak dan Ibu. Itu kalau kita ciptakan, kalau kita contohkan kepada tim, nah tim kita juga akan mengikuti. Dan itulah yang akan membuat sebuah tali yang mengikat tim kita tetap bertahan meskipun di saat apapun, dan kita tinggal tancap gas lagi untuk membangun tim yang baru apabila sesuatu terjadi ya, seperti saat ini lagi COVID ya, ada yang mundur, ada yang mungkin berhenti dari 3i pindah ke bis lain, ada yang negatif dengan bis ini ya, itu sudah hukum alam. Yang penting kita pertahankan yang ada, lalu kita buat budaya yang baik untuk kita bisa maju lebih baik lagi ya. Oke Bapak dan Ibu, itu materi dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa langsung saya serahkan kembali kepada Pak Frans. Silakan Pak. Oke, baik. Ya, Materinya singkat teman-teman. saja. Ya, oke baik Pak Denis. Ya, mungkin juga teman-teman yang sudah mengikuti materinya ya tentang tadi kita ada membahas tentang komunikasi juga di situ ya, membangun hubungan. Memang sering kali dalam
bisnis itu suka ada ketidakcocokan ya, nggak bisa cocok dengan semua orang begitu ya. Nah, Betul. mungkin Pak Denis juga punya pengalaman demikian ya. Jadi ketika membangun bisnis ini mencoba mencocok-cocokkan dengan karakter-karakter orang, namun terkadang tidak berjalan mulus ya Pak Denis ya. Nah, bagaimana Pak Denis sendiri mencoba mengatasi konflik yang tidak bisa dihindarkan? Bagaimana Pak Denis? Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu betul sekali tadi Pak Frans bilang di bis ini kita nggak bisa milih-milih orang ya. Jadi orang yang join bis ini kita nggak bisa kayak di perusahaan. Oh syaratnya harus A, syaratnya harus B, syaratnya harus C. Nah kita nggak bisa ya. Semua orang dari berbagai latar belakang boleh ikut bis ini. Dan itulah seninya bisnis 3i Network Bapak dan Ibu. Disitulah kita dibangun ya leadership-nya. Disitulah kita belajar banyak. Nah, bagaimana cara mencocokkannya? Yaitu dengan kita banyak belajar, ya, belajar dari buku, kita belajar dari leader-leader kita yang sukses. Nah, kita lihat, ya, sikap-sikap apa aja sih yang kita harus miliki, sehingga katup kepemimpinan kita, katup leadership kita semakin naik seperti itu. Dan ketika kita bertumbuh dalam kepemimpinan dan leadership kita, nah kita bisa tuh menghadapi orang-orang yang tadi Pak Frans bilang ya, si ini mah misalkan gampang marah, si ini mah misalkan sedikit-sedikit ngambek gitu kan, si ini dan lain-lain lah, itu pasti banyak ya di dalam jaringan Bapak dan Ibu. Nah disitulah seninya berbisnis di 3i Network Bapak dan Ibu. Itu Pak Frans. Oke, artinya ketika ya kadang-kadang bisa jadi dari atas ke bawah, dari upline ke downline, bisa juga dari downline ke upline ya. Artinya Bisa. mungkin kita sudah merasa sudah maksimal nih dalam membangun hubungan, tapi seringkali mungkin bisa jadi ya kan kita tidak bisa memuaskan semua orang begitu kan. Betul. Pasti ada saja yang tidak puas dan akhirnya mungkin terpisah dalam tanda kutip nih ya, memisahkan diri begitu. Dan bahkan tadi di sini ada pertanyaan dari Pak Dendi juga, Bekasi, bagaimana mengatasi tim yang sulit diajak komunikasi. Ini hampir mirip sebenarnya. Nah, Pak Denis tentu punya pengalaman yang mirip-mirip seperti itu. Akhirnya bagaimana Pak Denis menyikapi ketika sudah dicoba untuk dicoba begitu ya, kita coba meredam atau mungkin juga merangkul, tapi mungkin tidak ada respon, komunikasi jadi terputus. Ini bagaimana Pak Denis? Oke Pak, jadi balik ke latar belakang materi tadi Bapak dan Ibu, di bis ini kita harus sadari bahwa bis ini adalah permainan angka, ya. Bis ini adalah bis selalu lintas. Dan yang ketiga ya bisnis ini adalah independent business owner. Jadi kalau ada yang tadi kendalanya nggak bisa komunikasi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya memang kita harus cari orang baru, gitu Pak. Kita sudah arahkan ke pertemuan, kita sudah ajak komunikasi, orangnya tetap tidak mau, ya nggak ada lagi permainan angka, kita harus cari lagi orang baru, karena bis ini ya bisa lalu lintas, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau Bapak dan Ibu memahami itu, jadi Bapak dan Ibu nggak down atau nggak bingung gitu, ini kenapa ya? Ya, dan tidak ada kata-kata dewa ya kalau saya boleh bilang tuh ya, yang bisa orang itu satu kata gini langsung ces gitu ya, obat mujarab gitu ya, langsung jalan gitu ya, tidak ada gitu ya. Oke. Ya kembali ke permainan angka ya, jadi jangan ragu untuk perbanyak jumlah tim yang ada di tim kita sendiri begitu ya. Betul. Dan mungkin teman-teman boleh segera merapat ke chatroom ya untuk bertanya langsung dengan Pak Denis seputar materi bagaimana mempertahankan tim yang solid. Anda bisa sebutkan nama, kota tinggal, dan apa pertanyaannya. Karena kalau teman-teman mau cari Pak Denis offline begitu ya, ya mungkin kalau jaraknya jauh kan ongkosnya mahal begitu ya. Nah ini kesempatannya, ayo jangan disia-siakan. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Oke, ini ada dari Pak siapa? Pak Juanda ya. Pak Denny, saya mau bertanya, bagaimana cara menghindari zona nyaman? Oke, Tipsnya Pak pertanyaannya Denny. bagus ya. Jadi zona nyaman itu saya tadi bilang bisa terjadi di semua posisi ya. Dari elit pun
ada zona nyaman ya. Saya banyak ketemu mitra udah dapat elit malah ngilang gitu ya. Dulu pas ngejar elit semangat gitu, udah elit dia ngilang gitu. Nah karena mungkin itu yang pertama kita nggak punya target yang mendesak. Ya biasanya orang bergabung itu targetnya apa sih? Oh pengen bayar preminya gratis. Nah udah gratis udah selesai gitu. Makanya harus buat target Bapak dan Ibu. Nah Anda mungkin bersama tim ada baiknya setiap awal bulan bisa setting goal ya, kumpul online atau offline. Nah kita setting goal supaya ketika goal itu tercapai, nah masih ada gol-gol lain yang bisa dicapai. Jadi gol itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu bisa dipecah-pecah. Nah, itu Bapak dan Ibu teknisnya silahkan konsultasi aja ke leadernya. Tapi yang terbaik adalah buat target. Itu sih yang penting. Ya, ketika zona nyaman itu biasanya udah nggak ada target, Bapak dan Ibu semua sudah tercapai. Mungkin premi sudah gratis, bonus juga sudah cukup mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ya. Akhirnya ya udah nyaman aja deh gitu. Itu Pak Frans. Oke, mungkin Pak Denis ada juga tips-tips untuk pengembangan dirinya. Tadi saya dengar ada buku-buku yang memang harus dibaca begitu ya. Karena seringkali kan berbicara tentang membina hubungan, mempertahankan tim yang solid, seringkali delegasi atau kita bicara kepemimpinan juga ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dan memiliki leadership. Nah, seringkali kita harus mengembangkan diri nih. Mungkin Pak Denis meskipun nggak lagi jualan buku gitu, bisa memberikan tips-tips apa sih memang seberapa penting kita baca buku atau mungkin ada buku-buku yang menurut Pak Denis recommended begitu ya, mungkin teman-teman bisa merapat juga nih ke toko buku nanti untuk upgrade gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama mungkin yang Bapak dan Ibu harus bersyukur adalah 3i Network sudah punya sarana pelatihan ataupun juga sarana edukasi yaitu 3i Live Channel. Jadi buat Bapak dan Ibu, yang pertama sebelum beli buku, Bapak dan Ibu belajar dulu aja materi-materi yang sudah ada di 3i Live Channel. Bapak dan Ibu bisa cari YouTube-nya, cari aja di sana. Itu banyak sekali materi-materi yang sebetulnya cocok dengan 3i. Luar Ya, itu dulu. Kalau itu belum dipelajari udah beli buku, sayang. Beli buku kan pakai uang. Ini yang gratis dulu lah kita belajar. biasa. Ya, jangan yang gratis kita sia-siakan gitu kan. Nah, ini kan kita sudah ada nih. Pelajari aja, banyak leader-leader yang sudah ngisi setiap Sabtu ya Pak ya, Sabtu dan Senin. Nah itu ilmunya banyak ya, Bapak dan Ibu bisa pelajari. Saya pun juga kalau nggak sempat nonton ya lihat siaran ulangnya, dicatat. Nah karena saya suka nyatat, jadi poin-poin penting saya catat. Apa yang penting ya itu kita lakukan. Kalau belum ketemu masalah yang ada di poin itu ya nggak perlu dipanjang-panjang ya. Kalau yang Bapak dan Ibu merasa, wah ini saya ketemu nih, nah itu perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu kalau itu semua sudah habis ya, nah baru beli buku tuh ya. Kalau itu masih belum habis, ya belajar dulu aja yang sudah ada, yang sudah terbukti. Nah, baru beli buku. Nah, bukunya banyak kok ya, yang tentang kepemimpinan, itu ada John C. Maxwell, Bapak Ibu bisa cari ya. Nah, itu. Dan juga ada buku-buku tentang bisnis networking, seperti itu. Itu aja sih Pak Frans, kalau Oke. menurut saya ya. Oke, baik. Nah, teman-teman udah dikasih tips ya. Jadi dilahap dulu lah 3ILC ya. Udah Iya. setiap hari ada ya. Nah, mungkin kalau yang nggak sempat ngikutin, ya masih bisa buka channelnya ya, 3i Live Channel. Di situ tersimpan dengan rapi, sudah apa namanya disusun ya. Jadi teman-teman tinggal tinggal buka lagi, tinggal nonton aja. Ya bayarnya pakai kuota internet aja udah murah lah gitu. Yang penting mau belajar teman-teman. Kalau nggak mau belajar ya susah gitu ya. Oke, baik. Dan kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Dari Pak Asmadi, ini memang sepertinya cukup menarik ya, dari Sulawesi Utara, Pak Denis. Bagaimana teknik untuk menguatkan diri serta tim kita agar tetap komitmen dan konsisten dalam menjalankan bisnis 3i. Memang konsistensi ini seringkali menjadi ujian bagi banyak orang nih. Kayak tadi Pak Denis bilang ya, agar dia bisa elit udah dapat malah kabur gitu. Malah hilang. Padahal lagi ngejar semangat banget gitu, udah dapat entah Iya. kenapa hilang gitu. Nah, ini bicara tentang komitmen dan konsistensi. Tipsnya gimana sih Pak Denis agar konsistensi dan komitmen ini bisa terjaga begitu? Oke. Jadi Bapak dan Ibu kembali lagi, sesuatu hal yang kita lakukan itu pasti harus ada tujuan dulu. Jadi target atau impian kita di bisnis ini apa? Nah, kita harus buat yang target jangka panjang dulu. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu kalau sudah oke, sudah deal dengan impian kita, nah disitulah ada kesepakatan kita untuk mengejar impian kita. Nah, ketika ada tantangan, nah tentunya biasanya udah mulai itu ya, yang tadinya semangat akan jadi down. Nah, kita lihat lagi
impian kita tengok lagi target kita Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira yang kita rasakan ini ya apakah sebanding ketika impian kita bisa tercapai gitu. Nah, kalau itu sebanding perjuangan terus. Contoh, saya dulu seorang karyawan ya. Saya pengen punya penghasilan puluhan juta. Nah, ketika terjadi penolakan, ketika terjadi timnya rontok, ketika terjadi yang tadi ya, beberapa hal yang saya bahas di awal. Nah, saya lihat kalau misalkan sebanding dengan apa yang saya dapatkan, kenapa enggak kita tetap jalankan Bapak Ibu, ketika hal itu didapatkan, perjuangannya dibayar lunas kok sama apa yang kita capai gitu ya. Seperti itu Pak Frans. Nah, itulah yang kita selalu tanamkan dalam diri kita. Ini sebuah proses yang kita memang harus hadapi. Semua Kron juga seperti itu ya, nggak mungkin nggak ada tantangannya, nggak mungkin nggak ada yang nolak, nggak mungkin nggak ada yang PHP ibaratnya ya, nggak mungkin nggak menemukan tim yang rontok, tim yang pindah bisnis ataupun yang negatif, mereka semua bertemu kok. Nah, hanya mereka tekadnya lebih kuat dibanding kita gitu aja ya, semangatnya lebih kuat. Nah, kita harus bisa meniru mereka. Seperti itu Pak, kalau untuk supaya diri kita konsisten. Oke, baik. Dan memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan juga itu memang seputar apa namanya bagaimana supaya downline semangat dan lain sebagainya. Dan saya melihat seringkali kita yang menanyakan itu mungkin lupa yang tadi dikatakan Pak Denis juga ya, bahwa kita harus perbanyak jumlahnya ya Pak Denis ya, Nah, angka permainan permainan angka. angka tadi, betul. Nah, seringkali memang kita maunya tuh mungkin ya secara nggak sadar kita masuk zona nyaman ya Pak Denis ya. Betul. Zona nyaman yang udah ada tim nih, ngapain lagi cari yang baru gitu kan. Saya pengennya mengelola konflik aja deh. Jadi kalau misalkan ini ya gimana caranya dia jadi semangat gitu ya. Jadi melupakan esensi bahwa ya harusnya kalau memang kita masih bisa mengerjakan lebih, mungkin punya ada prospekan baru begitu kan, atau gali kedalaman, ya itu kita perlu lakukan begitu Pak Denis ya. Betul Pak Frans. Ya, jadi ada saatnya kita membina mitra, ada saatnya juga kita merekrut mitra baru. Gitu. Kalau Pak, ini ada pertanyaan mungkin ya, ini kurang lebih gini, Pak gimana nih tim saya semuanya udah nggak mau jalan gitu kan, tim saya semuanya udah diem gitu. Ya, yang penting Anda mau bergerak gitu. Jadi ya solusinya cari yang baru Bapak Ibu. Kita tidak bisa namanya ada di belakang mobil mogok gitu ya. Kita nggak bisa dorong mobil mogok Bapak Ibu. Ada orang Anda nggak mungkin bisa dorong-dorong mitra yang memang nggak mau sukses gitu, nggak mau bergerak. Itu sama seperti dorong mobil mogok yang berat banget dan nggak mungkin bergerak Bapak Ibu. Anggap aja kayak gitu. Caranya gimana ya? Kita cari yang memang mau berjalan ya. Bergeraklah bersama orang yang mau berlari seperti itu. Oke, baik. Ya, teman-teman silakan kita masih ada waktu beberapa menit ya. Kalau teman-teman masih ingin bertanya kepada Pak Denis ya tentang bagaimana mempertahankan tim yang solid, ya tentunya kita harus memiliki timnya dulu ya, merekrut dulu Betul. ya, apalagi orang baru ya. Masih baru kan? Iya. Ya rekrut dulu kan, kalau enggak dari Iya. mana timnya begitu ya. Oke. Ya, coba kita lihat lagi. Oke. Ya, memang pertanyaannya terkait yang tadi ya, bagaimana menjaga sikap yang kurang greget dari tim, ya kurang respon. Ya sebenarnya kalau memang tidak bisa orangnya memang mungkin belum waktunya ya kita harus mendorong diri kita juga gitu ya untuk mencari orang baru ya. Tidak bisa dipaksakan juga, orang yang sudah join belum tentu ini ya, belum tentu apa namanya sudah siap begitu ya. Nah, mungkin kebanyakan masih begini Pak Denis, dia kurang yakin bahwa sampai kapan dong gitu ya, sampai kapan saya udah dapet tim, habis itu ternyata dia mogok gitu ya, terus kita cari orang baru lagi. Nah, mungkin ada satu apa namanya keyakinan yang masih kurang nih, bahwa sebenarnya kalau kita masih mau mencari yang baru, merekrut yang baru, itu harapan tuh selalu lebih besar gitu loh. Nah, ini kalau menurut Pak Denis bagaimana tips melihat ke depannya nih, bahwa kalau kita masih mau merekrut orang yang baru, sebenarnya di luar sana kan yang belum join jumlahnya lebih banyak begitu. Betul. Ketimbang harus mikirin yang mungkin ya kebetulan aja timnya belum jalan kan. Gimana kalau menurut Pak Denis? Ya. Jadi pertanyaannya menarik nih, sampai kapan ya? Gitu ya. Sampai kapan? Jadi sebetulnya bisnis 3i ini kan sebuah
profesi ya kalau menurut saya sih. Jadi profesi kita sama seperti kita kerja, gitu kan? Nah, ada nggak pernah bertanya, saya kerja sampai kapan ya Pak? Saya usaha sampai kapan ya Pak? Ya selama kita hidup harus kerja dan harus usaha, betul ya Bapak dan Ibu ya, karena kita mau mendapatkan penghasilan gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai target dan cita-cita Bapak dan Ibu tercapai. Nah, cuman dalam masa itu, misalkan ada orang yang tidak, tim Anda mungkin yang nggak mau bergerak, ya Anda jangan fokus dengan orang yang nggak mau bergerak tersebut. Cari lagi orang-orang yang baru, ya. Dan potensi bisnis ini, menurut saya sih, di Indonesia itu masih sangat menjanjikan. Ya, karena kita tahu penduduk Indonesia ini adalah penduduk yang terbanyak ya di dunia, keempat kalau nggak salah, dan penduduknya sangat banyak sekali dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali, dan banyak orang yang belum mengenal yang namanya tuh asuransi, investasi, dan income di yaitu Tri Network ya. Dan kita punya manfaat produk yang menurut saya benar-benar real, nyata ya. Mungkin di luaran ada produk lain Bapak dan Ibu ya, ada bisnis lain mungkin ya. Tapi di Tri Network itu kita coba angkat adalah masalah manfaat produknya juga ya, masalah asuransinya itu bisa menjadi sebuah manfaat yang menurut saya penting juga yang kita bisa sharingkan. Jadi jangan investasi atau income lulu gitu yang kita kedepankan. Nah, ada baiknya ya manfaat produk pun kita kedepankan. Kalau kita mengerti semua manfaat produk itu Bapak dan Ibu, ya saya rasa pangsa pasar Indonesia itu masih sangat luas, dan bahkan mungkin bisa 1000 tahun baru selesai semuanya bergabung Bapak dan Ibu, karena 240 juta ya member 3i aja baru 1 juta lebih lah ya kalau menurut data yang saya waktu itu terima. Ya anggap sajalah 1,5 juta. Nah masih sisa berapa ratus juta yang belum tergarap ya, dan sampai saat ini masih ada kok ya orang-orang yang belum tahu 3i ya. Saya join sudah kurang lebih jalan 6 tahun ya. Orang yang ketika waktu saya awal join masih sekolah SMA sekarang sudah lulus, betul nggak ya? Orang yang dulu kuliah sekarang sudah kerja. Jadi tetap masih ada market-market atau orang-orang yang kita bisa prospek ketika kita mau berusaha. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai mungkin penduduk Indonesia habis di prospek mungkin boleh lah ya. Karena kan syaratnya harus punya KTP ya Pak Frans. Nggak boleh nggak punya. Ya kalau penduduk Indonesia sudah habis, sudah selesai. Itu sih kalau menurut saya Pak. Dan Iya. sampai target Bapak Ibu tercapai. Dan Pak Denis, kalau kita bicara tentang delegasi, tadi salah satu poin yang disampaikan Pak Denis, delegasi ini ada waktunya begitu. Nah, memang seringkali kejadiannya ini si A ini semangat, katakanlah dia baru join, lalu dia merekrut mitra 5 orang, join juga berarti elit gitu ya. Nah, ketika dia lihat dia kepengennya si 5 ini sama seperti dia gitu, dia langsung jalan gitu ya. Tapi seringkali kan tidak begitu. Nah, ini kan kaitannya mungkin dengan delegasi yang tadi Pak Denny sampaikan, seringkali kalau delegasi terlalu cepat, malah bukannya produktif, bisa jadi kontraproduktif. Nah, ini bagaimana kita rambu-rambunya dalam hal delegasi ini, Pak Denis? Mungkin bisa lebih dibongkar sedikit ya, supaya teman-teman juga tahu nih keterlibatan sejauh mana diri kita mungkin harus lebih banyak proaktif dulu di bawah ketimbang kita lepas langsung orang yang join itu langsung jalan sendiri begitu Pak Denis. Oke, terima kasih Pak Frans. Jadi sebelum saya bahas itu, mungkin bagi Bapak dan Ibu tentunya memiliki budaya sendiri-sendiri, budaya masing-masing ya di timnya, gitu kan. Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke leader terdekatnya. Sudah ada sistem yang mungkin sudah diciptakan, rambu-rambunya seperti apa, ya. Tapi saya di sini anggap saja saya sharing yang saya jalankan. Jadi di awal ketika orang bergabung, Bapak dan Ibu, nah mereka harus tahu dulu hal-hal dasar yang harus dikuasai, itu penting. Jadi jangan sampai orang closing hanya euforia ya, taunya ya join dapat bonus. Tapi mereka harus kuasai dulu hal-hal dasar. Apa sih hal-hal dasar itu? Perusahaan, produk, bonus, ya, bedah bonus dan Mobis ya, ada online. Nah, dan semua sudah disediakan di 3i Live Channel. Tinggal belajar aja. Nah, kuasai itu. Nah, kalau melihat mereka antusias belajarnya tinggi, mereka mau mandiri, nah itu udah satu lampu hijau Bapak Ibu ya. Ya lampu kuning lah saya anggap, itu satu lampu kuning yang Bapak Ibu, wah ini orang ada kemauan nih mau belajar. Ini orang mau menguasai hal dasar dengan cepat. Nah, itu udah tanda-tanda orang itu bisa untuk didelegasikan. Gitu. Itu dari tanda-tanda semangat dan kemauan dia belajar. Karena tanpa ada ilmu, tanpa ada knowledge yang bagus ya. Nah, kita sulit mendelegasikan kepada orang yang belum tahu apa-apa gitu. Akan kenapa kalau kita delegasikan, kita serahkan tanggung jawab, nanti produk aja nggak ngerti, bonus aja nggak ngerti, gitu kan?
perusahaan aja dia nggak tahu, taunya cuma 3i, dia nggak tahu CAR. Nah, ada loh yang kayak gitu ya, orang dapat elit tapi taunya 3i, CAR dia nggak tahu gitu. Itu ada Bapak dan Ibu, dan saya alami juga. Jadi kuasai dulu hal-hal dasar. Nah, kalau dirasa orang itu sudah menguasai, nah baru Bapak dan Ibu lihat dalam hal pengelolaan tim ya, pembinaan tim. Nah, ini orang udah bisa belum sebagai leader sosoknya ya, seperti itu. Dia mau mengayomi, dia mau mau membantu timnya ya. Dan juga yang ketiga adalah Bapak dan Ibu, orang tersebut mau ikut sistem. Ya, sistem itu apa ya? Hal-hal yang sudah Anda ciptakan, budaya yang Anda sudah ciptakan. Seperti 3i Live Channel ini sistem, table sharing, home sharing, online offline itu sistem, BOP, green BOP, training ataupun training apalah nama itu sistem. Nah, kalau mereka mau mengikuti, nah itu juga udah tanda-tanda lampu kuning, mereka bisa didelegasikan. Jadi 3 hal itu biasanya yang saya jadi ukuran, kuasai hal dasar, lihat kemampuan manajerial dia terhadap tim, dan yang ketiga adalah kemauan untuk ikut sistem. Karena sistem itu yang berperan nantinya untuk kita mendapatkan passive income. Itu sih Pak Frans mungkin ukurannya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan cukup menarik kayaknya untuk dilewatkan dari Bu Atika Batul Hongkong nih Pak Denis. Ya. Bagaimana menghadapi mitra yang selalu mengeluh karena nggak pernah bisa closing, tapi kalau dikasih pengarahan atau bimbingan selalu ngeyel dan nggak pernah dengerin? Apa tinggalin aja? Iya, jadi kalau saya biasanya pengalaman saya adalah kita yang tadi ya permainan angka kembali lagi ya. Betul. Jadi ada waktunya kita kerja keras, ada waktunya kita kerja cerdas. Nah, kerja keras itu apa sih? Kerja keras itu di saat kita buat daftar nama, presentasi, follow up, sampai orang join, Bapak dan Ibu, itu kerja keras kita. Tapi kerja cerdas itu adalah bagaimana orang-orang yang bergabung ini kita berikan informasi lebih dalam lagi tentang 3i. Ya, tentang informasi pengetahuan dasar, tentang cara kerja, dan juga tentang strategi-strategi Anda mungkin di tim, dan juga tentang sistem, tentang 3i Live Channel ini ya, pertemuan-pertemuan yang bisa mendukung Anda bisa bergerak. Nah, disitulah sebetulnya kerja cerdas kita bagaimana mempromosikan setiap acara, mempromosikan setiap hal yang membuat dia menambah informasi. Nah, ketika dia klik, ya ada yang namanya magic moment ya, ketika dia klik dan mau jalankan bis ini Bapak dan Ibu. Nah, disitulah Bapak dan Ibu sudah selesai kerja cerdasnya. Jadi kalau untuk orang yang ngeyel dan lain, Anda nggak bisa atur karena ini independent business owner. Semua orang jadi bos di sini Bapak dan Ibu. Anda nggak bisa jadi bos, nggak bisa dimarahin, nggak bisa dikeluarin. Nah, itu udah hak dia. Tapi bagaimana supaya orang itu mau berubah adalah berikan informasi sebanyak mungkin tentang 3i, arahkan mereka ke sistem, ke pertemuan, biarlah pertemuan itu, informasi itu yang mengubahkan dia gitu. Itu aja Pak Ibu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain dari orangnya yang nggak mau, ya kita kasih informasi aja. Kalau dia udah blok Anda, ya udah susah. Itu udah nggak bisa lagi. Cari lagi yang baru. Tapi selama dia masih mau dengarkan informasi, mau ikut pertemuan, nah mungkin nanti di pertemuan, ada waktunya dia berubah. Itu sih Pak Fran. Oke, menarik sekali Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pastikan tim kita berubah di pertemuan. Itu akan sangat jangka panjang. Oke, baik. Pak Denis, sepertinya durasi kita sudah habis dan untuk menutup ini mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak Denis, silakan. Oke. Ya, jadi closing statement saya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya kasih slide dulu. Oke. Ya. Nah, ini saya kasih sebuah foto dulu ya. Jadi closing statement saya adalah bis ini adalah bisnis yang luar biasa, 3i Network Bapak dan Ibu. Ya, di dalam sebuah bisnis itu kita pasti berproses. Ya, kita bisa ada waktunya kita mengalami kegembiraan ya, ada waktunya kita mengalami kesedihan, dan semua itu wajar ya, semua itu pasti terjadi dan saya pun sudah mengalami. Yang penting Bapak dan Ibu jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dalam bisnis ini, terus bergerak, terus berjalan. Proses yang Bapak Ibu alami itu adalah sesuatu yang akan dibayar lunas ketika apa yang Anda dapatkan tercapai. Nah, saya bersyukur lewat bisnis ini Bapak dan Ibu ya, di 2020 saya sudah bisa mewujudkan impian saya yang selanjutnya, yaitu sebuah rumah. Dan saya rasa semua perjuangan saya dari awal sampai sekarang ya, ketika saya membangun tim ini,
mendapatkan atau mendapatkan tim, membangun tim, dan juga mempertahankan, itu semuanya terbayar lunas ketika impian kita tercapai. Dan ini ada sebuah foto di mana saya sudah mendapatkan dari hasil 3i Network yang luar biasa, ada sebuah mobil dan ada juga ada rumah kedua saya Bapak dan Ibu, dan ini dibayar lunas oleh CAR Bapak dan Ibu, dan merupakan hasil jerih payah yang kita semua bisa dapatkan. Jadi nggak hanya saya, Bapak dan Ibu juga pasti bisa dapatkan ketika mau berjuang ya di dalam bis ini, membangun tim ya, mendapatkan dan juga mempertahankan tim yang ada. Saya doakan Bapak dan Ibu sukses dan bisa mencapai impian-impiannya di tahun ini, bahkan tahun depan akan lebih maju lagi dari tahun sebelumnya. Sukses buat Bapak Ibu semua. Salam Gokron. Baik, terima kasih Pak Denny sudah berbagi edukasi dengan kita semua di sini tentang bagaimana mempertahankan tim yang solid. Semoga Pak Denny selalu mencapai impiannya dan sampai ke posisi kron terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Sampai Terima ketemu kasih lagi Pak Denny. semuanya. Mari. Oke. Ya. Baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai sesi di Sabtu sore ini. Kita mendapatkan materi yang sangat baik sekali ya. Kita diingatkan kembali bahwa permainan angka ya, artinya permainan angka ini jangan sampai kita hanya berjalan di tempat. Kalau kita masih bisa melangkah lebih lagi, kenapa tidak? Dan pastikan tim-tim kita belajar di sistem ya, pertemuan. Karena lewat pertemuanlah Bapak Ibu dengan lebih mudah untuk mengembangkan tim agar lebih solid lagi ya, daripada Bapak Ibu mungkin harus ngoceh sendiri, ya mungkin nggak didengerin begitu kan. Nah, tapi kalau hadirkan timnya ke pertemuan, ada orang lain yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pesan-pesan positif untuk mereka. Siapa tahu dengan begitu mereka lebih mudah lagi untuk tergerak hatinya dan mengalami perubahan. Ya, dan tentunya menjadi tim yang solid bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita akhiri sesi sore ini, kita akan ada flyer untuk acara Senin malam leadership training berikut ini. Oke. Leadership training online Senin 23 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID yang sama 74x84x31. Anda boleh catat dan simpan meeting ID 3ILC ya, Senin sampai Sabtu selalu sama. Yaitu seleksi alam akan dibawakan oleh Pak Afriel Tabrani, Crown Agency yang merupakan mantan Connect Biz yang sekarang sudah bahkan double crown ya, seperti itu ya. Wah, dahsyat ya, ini lagi main golf nih. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan hadir sendirian karena kalau Anda hadir sendirian ini rugi, rugi, dan rugi. Apalagi materi yang akan disampaikan gratis ya, gratis sekali lagi. Anda harus bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Kursinya terbatas, Zoom hanya 1.000 saja. Lebihnya Bapak Ibu bisa nonton melalui YouTube channel 3i Live Channel. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Salam Go Crown.